Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh itu bukan hasil kamu tetapi pemberian Allah. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik kabar yang luar biasa. Lause sangat senang, sangat bersuka cita karena hari ini Lause diberikan kesempatan untuk bersama-sama adik-adik ibadah secara online. Meskipun kita masih online, biarlah kita boleh tetap tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Lause ingin mengajak adik-adik di rumah untuk bermain games. Lause mau panggil dua rekan Lause yang keren-keren. Wah, ayo siapa? Lause Kempa dan Chandra Marin. Ayo dong. Hai. Wah, Main apa nih Lause? nah, kita mau main tebak-tebakan sebentar dulu ya. Nah, kita mau main tebak-tebakan nih. Adik-adik bisa main di rumah juga. Nanti Lause Kempa yang kasih gaya dan Lause Contoh Marlin yang tebak apa itu namanya ya. Ini ada 3 soal. Jadi 1 menit 3 soal. Nanti ada Lause yang pegang menitnya ya, 1 menit ya Lause. Kita mulai ya. Sudah siap Lause? Siap. Sudah siap? Siap. Langsung jual loyo yang semangat. Semangat. Siap. Yes. Oke. Boleh didetikin ya Lause. Oke ya. Sudah mulai pertama? 3 suku kata. Aku. Apa itu? Aku. Hah? Apa ini? Ayo cepat. Main keyboard apa? Bertumbuh apa? Pas. Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke. Soal selanjutnya. Apa itu? Berapa kata? 2 kata. Terus apa? Nangis, marah, jengkel, kecewa, orang gila. Apa dong? Apa itu? Raung. Apa? Pas. Setan. Menggoda. Habis waktu. Nah, jawabannya adalah apa adik-adik? Kerasukan setan. Aduh. Yang pertama adik-adik tahu nggak tadi? Gimana gayanya Lause? Aku anak terang. Contoh Marin bisa jawab nggak tadi 1 pertanyaan? Wah, sekarang kita giliran Lause Kempa. Ayo coba. Nah, adik-adik seru kan? Ayo ditukar. Lause Kempa mulai di sini. Ya. Kita mulai ya. 1 menit ya. Untuk 3 soal. Lausenya boleh dong pegang sendiri, tinggi juga lausenya. Oke. Berapa kata? 3 kata. Baca Alkitab. Firman Tuhan. Firman. Ya tadi. Baca Alkitab. Firman Tuhan. Ya. Ayo. Ramalan. Bukan tadi. Ayo. Baca Alkitab. Ayo kalau udah bisa Mas. Firman Tuhan. Ayo. Betul. Ayo kalau udah bisa Mas, Mas. Pas. Ayo ganti. 1 kata. 4 kata. Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus mati disalib. Yes, itu ya, Yesus mati di salib. Oke, yang terakhir. Masih ada waktu ya. Berapa kata? 4 kata. Habis waktu. Yesus. Ya. Adik-adik. Wah, tapi luar biasa semuanya contoh sama Lause Kempa. Adik-adik juga bisa lihat. Nanti bisa contoh
contoh di rumah, bisa main sama keluarga, mengisi hari-hari libur adik-adik di rumah. Oke, thank you contoh Marlin. Oke, thank you. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Lause tidak sendiri, Lause ditemani Lause yang tidak kalah kerennya. Siapa dia? Lause Cencan. Halo Lause Cencan. Hai, apa kabar? Halo adik-adik. Apa kabar Lause Aci? Luar biasa. Wanginya sehat ya. Oh, sehat banget ya karena pemeliharaan Tuhan kepada kita. Amin, amin. Lause Aci, kita mau memuji Tuhan kan? Yes. Nah, sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu biar semangat memuji Tuhan. Betul. Adik-adik masih ingat ya tepuk semangat? Kalau masih sudah lupa-lupa kita belajar ya. Gimana Lause? Atau saya temanin ya? Ya. Oke, adik-adik di rumah semuanya berdiri dong. Oke. Ayo kita mau tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Luar biasa. Nah, Lause, sebelum kita mulai ibadah, kita ada 3 peraturan. Yang pertama, adik-adik harus duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan yang ditaburkan, diberikan, adik-adik tidak sia-sia. Itu semua boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sudah siap? Ayo, kita mau sekali lagi dong, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita akan berdoa. Kita minta pimpinan roh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan beribadah. Engkau siapkan hati kami, Engkau layakkan kami, sehingga pujian kami, penyembahan kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan memberikan hari yang begitu indah, hari Senin sampai hari ini. Biarlah hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita boleh menemukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, kita menaikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Yuk! Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, biarlah Roh Kudus yang manis yang memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku
hari ini tentu saja tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama, berdoa, dan tentunya tiba waktunya saat ini adik-adik boleh duduk tenang di mana Lausa akan bercerita tentang firman Tuhan. Untuk sebelum mulai, yuk Lausa ajak untuk berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan setiap kami. Sekalipun kondisi kami belum bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, tetapi oleh karena rahmat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh bekerja atas hidup kami, atas hidup anak-anak sekolah minggu, supaya melalui firman ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan boleh beracara untuk setiap kami yang mau mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik coba pikirkan situasi sulit seperti apa di masa lalu yang Allah boleh tolong atas hidup adik-adik? Misalnya ada yang pernah sakit, bahkan bisa masuk rumah sakit, ya, atau mungkin orang tuanya yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Di situ Allah menolong setiap adik-adik. Demikian juga Allah yang dulu pernah menolong kita semua, adik-adik, bahkan Lausa. Allah juga yang saat ini bisa menolong setiap kita, anak-anak Tuhan. Khususnya di situasi yang seperti ini, ada Tuhan izinkan virus corona melanda tidak saja di Indonesia, juga hampir di seluruh dunia. Tuhan pun akan menolong setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam Alkitab pun Tuhan banyak menolong, seperti cerita Yosua. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua. Juga di sana ada Daud, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Tentunya adik-adik semua sudah tahu kan tentang itu. Nah, kali ini Lausa akan bercerita tentang Alkitab pun, di mana kita akan ambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester. Bagaimana Allah memimpin, memelihara umatnya bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi yang nanti akan melahirkan Sang Juru Selamat kita. Yuk kita simak ya. Adalah seorang raja yang bernama Raja Ahasveros. Dia memiliki kekuasaan kerajaan yang sangat besar, dari Persia sampai ke Yahudi atau ke Israel. Nah, suatu ketika sang Raja Ahasveros ini sedang mencari seorang permaisuri, yaitu mencari ratu. Oleh sebab itu, semua jajaran pemerintahnya harus mencari seorang gadis yang cantik. Tentunya ya, mereka akan berdandan rapi untuk menghadap raja. Nah, siapa yang berkenan oleh raja, nah, dialah yang akan dipilih untuk menjadi ratunya. Tentunya jadi juga pernah mendengar tentang atau pernah melihat film Cinderella ya, terutama untuk adik-adik yang cewek-cewek. Nah, cerita Cinderella pun kan juga ada pemilihan tuh, mau pemilihan seorang ratu bagi rajanya. Mereka pun bergegas untuk berdandan sedemikian rupa, secantik-cantiknya supaya terpilih. Sekalipun di situ ya ada beberapa cerita ibu tiri dan adik-adik tirinya yang ingin mencegah gitu ya, supaya tidak terjadi pertemuan antara Cinderella dengan sang pangeran, tetapi tetap Cinderella lah yang terpilih. Lah apalagi di sini merupakan Allah yang telah berdaulat, Allah yang telah menetapkan untuk menjadikan seorang Ester menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Ester ini adalah seorang gadis dari Yahudi, keponakan daripada Mordekai. Disitulah Tuhan memakai Ester, sehingga Ester seorang Yahudi bisa masuk di dalam kerajaan Ahasveros. Setelah pemilihan ratu telah dilaksanakan, Esterlah yang menjadi pilihan bagi Raja Ahasveros. Beberapa waktu kemudian, raja pun memilih seorang laki-laki bernama Haman untuk menjadi kepala dari para pembesarnya. Dan raja berkata kepada si Haman,
Haman, kemanapun kamu akan pergi, orang-orang akan membungkukkan badan mereka dan menghormatimu karena kamu adalah seorang yang penting. Nah, diberikan suatu kekuasaan oleh raja, Haman menjadi sombong. Nih, siapa saya? Setiap orang yang ketemu saya harus hormat, membungkuk dan menghormati dia. Saat Haman mau menyombongkan diri keluar di istana dan berjalan-jalan, dia bertemu dengan Mordekai. Namun Mordekai tidak mau membungkukkan badannya, bahkan menghormati sang Haman ini. Melihat hal itu, tentunya Haman menjadi marah karena dia merasa, apa ini orang kok tidak mau menghormati saya? Saya kan yang memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Raja Ahasverus. Dengan sangat marahnya Haman akhirnya memutuskan akan membunuh Mordekai. Tidak saja Mordekai, tetapi seluruh bangsa Yahudi yang berada di sekitar kekuasaan Raja Ahasverus. Mengetahui Mordekai tidak mau tunduk dan patuh kepada dia, akhirnya si Haman menghadap raja untuk melaporkan bahwa ada seseorang yang tidak mau menghormati raja. Dia bilang itu, mereka tidak mau taat pada perintah-perintahmu. Oleh karena itu, orang-orang itu harus dihukum. Jika dipandang baik oleh raja, buatlah sebuah perintah yang menyebutkan bahwa mereka harus mati. Dan hamba akan memastikan hal itu terjadi. Maka Raja Ahasverus menyetujui ide itu dan dikeluarkannya perintah. Barang siapa yang tidak tunduk kepada perintah raja, maka dia akan dihukum. Mengetahui hal itu, si Haman merasa sangat sedih karena dia tahu dia terancam oleh hukuman karena dia tidak mau tunduk atau membungkukkan atau menghormati si Haman. Bahkan tidak saja dia, tetapi seluruh orang-orang Yahudi yang berada di sekitar itu. Akhirnya Haman menyuruh utusannya untuk datang ke Ester dan menceritakan akan hal ini. Haman meminta tolong kepada Ester untuk menyampaikan hal ini kepada Raja Ahasverus. Tentunya tidak gampang ya adik-adik untuk seseorang, bahkan ratu pun, untuk menghadap seorang raja seperti Ahasverus ini. Mereka memiliki peraturan, tidak seperti kita yang bisa datang kapan saja kepada orang tua kita atau kepada guru. Kalau tidak dipanggil oleh raja, maka bisa dijatuhkan hukuman mati. Demikian juga Ester, kalau menghadap raja tanpa dipanggil oleh Raja Ahasverus, dia bisa dihukum mati. Akhirnya Ratu Ester memberanikan diri untuk mau datang ke Raja Ahasverus. Namun sebelumnya hal baik yang perlu kita perhatikan di sini, di mana Ratu Ester menyuruh Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berpuasa dan berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan agar dimampukan bagi Ratu Ester bisa menghadap seorang Raja Ahasverus. Dan Ratu Ester pun juga berdoa sambil berpuasa, demikian juga dibantu dengan dayang-dayangnya. Akhirnya suatu ketika, dengan keberanian dirinya yang memiliki resiko akan bisa dihukum mati, sang Ratu Ester menghadap kepada Raja Ahasverus. Ketika Raja Ahasverus tahu, ternyata melalui kehendak Tuhan, Raja Ahasverus ternyata berkenan dan mengulurkan tongkat emasnya. Itu menandakan dia menerima kedatangan Ratu Ester. Nah adik-adik, tadi kan dikatakan bahwa tidak semua orang bisa menghadap, tetapi demikian Tuhan begitu detil menuntun bahwa umat pilihannya boleh terjadi dan boleh terpelihara oleh karena kasihnya melalui Ester ini. Dan akhirnya Ester pun menghadap Raja Ahasverus. Lalu sang raja bertanya kepada Ester, "Hai Ratuku Ester, apa yang bisa aku perbuat bagi kamu?" Kemudian sang Ratu Ester menyampaikan dia ingin mengundang raja untuk perjamuan yang akan diadakan oleh Ester. Intinya, Ratu Ester akan mengadakan suatu perjamuan makan malam dan raja diundang. Tidak saja raja yang diundang, tetapi Ratu Ester meminta raja untuk mengundang Haman dan seluruh keluarganya
untuk datang ke pesta itu. Dengan demikian, Raja Ahasveros mengizinkan untuk mengundang si Haman dan keluarganya untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Ratu Ester. Ketika malam tiba, pesta itu telah terjadi dan disitulah Ester menghadap kembali dan meminta kepada sang raja untuk memberikan pertolongan bagi dirinya. Dan sang raja mengetahui akan apa yang menjadi maksud daripada Ester ini, karena menurut kemurahan Tuhan, Raja Ahasveros pun mengasihi Ester. Bahkan dia akan memberikan separuh dari hartanya di seluruh negeri ini. Kemudian raja meminta kepada Ratu Ester atau menanyakan, apa yang kamu inginkan terhadap diri saya? Ratu Ester hanya ingin menunjukkan bahwa dia kaum orang Yahudi. Dia menyatakan jati dirinya sebagai seorang Yahudi. Sekalipun Raja Ahasveros tidak mengenal, tidak mengerti Allah yang sejati, tetapi Ratu Ester memberanikan diri untuk minta perlindungan bagi Raja Ahasveros tentang dirinya sebagai seorang Yahudi dan juga rakyat Yahudi yang ada di sekitar kekuasaan Raja Ahasveros untuk diperbolehkan tetap hidup, tetap menyembah Allah yang sejati. Namun Raja, kata si Ratu Ester, ada seorang yang tidak suka akan hal itu. Raja kemudian mengatakan, siapakah itu? Inilah si Haman yang membenci kami sebagai umat Yahudi yang menyembah Allah yang sejati. Dengan demikian, Raja Ahasveros menjadi sangat marah oleh karena perbuatan ataupun ide yang akan dilakukan oleh Haman untuk membunuh atau ingin membinasakan seluruh orang Yahudi, terutama Mordekai. Dan raja sangat marah setelah mendengarkan cerita Ester tentang itu. Akhirnya sang raja keluar dari tempat perjamuan itu, masuk ke halaman, dan di situ dilihatnya si Haman. Haman dengan memohon belas kasihan, tolong ampuni saya ya raja untuk hal ini. Namun raja tidak memberikan ampunan bagi si Haman. Akhirnya Haman dihukum mati oleh raja. Dan dititahkan pula pada saat itu seluruh orang tidak boleh atau harus menghormati orang Yahudi. Mereka bersuka cita akan apa yang telah dialami, di mana Raja Ahasveros memperbolehkan bangsa Yahudi untuk tetap eksis gitu ya, untuk tetap hidup dan dipelihara oleh Tuhan melalui Raja Ahasveros. Sekalipun adik-adik, sekali lagi, Raja Ahasveros ini tidak mengenal Allah yang sejati, tetapi di sini Allah telah bekerja sama melalui Ester dan Mordekai. Pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Yahudi terpeliharanya sehingga bangsa Yahudi tetap terjaga. Demikian juga bagi adik-adik, apa yang adik-adik alami ketika menghadapi situasi sulit seperti Ester ini. Dikatakan di situ, Ester pun juga berdoa memohon belas kasih Tuhan. Bahkan dia pun berpuasa supaya Tuhan bekerja atas kehidupan yang begitu sulit. Nah, adik-adik pun demikian. Apa yang saat ini adik-adik alami, kita percaya Tuhan memelihara di dalam kasih-Nya. Bangsa Yahudi tetap ada sampai Sang Juru Selamat lahir, datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati buat saya dan adik-adik sekalian. Marilah kita dengan penuh sukacita dan percaya Allah terus menopang, memelihara kehidupan adik-adik sekalian, supaya di dalam terang kasih-Nya kita pun boleh bersyukur, boleh bersukacita melayani Tuhan. Mungkin apa ya yang bisa saya layani? Saya sebagai seorang anak-anak banyak sekali. Doakan teman-teman kalian yang mungkin mengalami kesusahan, doakan orang tua kalian, atau mungkin teman-teman atau orang tua saudara yang belum mengenal Kristus. Kabarkan, beritakan Injil bahwa Allah yang sejati yang dulu disembah oleh orang Yahudi yang nyata pemeliharaannya sampai hari ini. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Allah setia karena Ia telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa Ia akan mengampuni kesalahan orang-orang yang menyesali dosa-dosanya. Dan
Kita tahu bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Dan marilah kita sebagai anak-anaknya meresponi itu dengan ketaatan kita, dengan melayani Dia dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati, dan sebelum kita akhiri, yuk dosa aja kembali kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas pemberitaan firman ini. Marilah Tuhan, Kau terus bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati adik-adik sekalian yang berada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai baik di dalam sekolahnya yang dilakukan secara online, berkati orang tua mereka, berkati iman rohani mereka, supaya di tengah situasi yang mungkin sulit bagi setiap kami terus percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, memberkati, bahkan akan memberikan jalan keluar. Kami terus berharap kepada pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Taruh di amplop. Nanti kalau sudah masuk sekolah minggu, adik-adik bisa kumpulkan sama saudara di gereja. Yuk, berikan dengan sukacita. Berikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikannya. Mari kita mengangkat pujian, Aku Anak Terang. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Tuhan masih memimpin kehidupan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati nanti, biarlah Yesus menjadi sumber penolong kita. Mari kita berdoa, lalu saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinanmu. Dan kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi laser-laser, setelah ibadah ini ada aktivitas game online buat teman-teman kita di rumah. Adik-adik bisa lihat linknya di bawah. Tapi tetap ingat, adik-adik tetap setia. Apalagi laser? Tetap berdoa. Baca firman Tuhan Dan tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.